Oke, kita mulai segmen 2. Oke, masih dalam pembahasan yang sama di Mind Talks. Jadi kita akan mengisi ruang visual dan ruang dengar Anda dalam konten di sini. Dan saat ini kita mengucapkan terima kasih kepada Telkom University, kepada ada Bapak Kaprodi dari Fakultas Industri Kreatif di Telkom University. Terima kasih kepada Kang Anton dari Social Brand, Kang Didit dari Himpunan Desainer Interior Indonesia Jawa Barat selaku ketua, Teteh Gelis dari Abror and Troy. Dan pada pertemuan kali ini kita tetap membahas mengenai pentingnya digital, perannya digital bagi profesi di masa yang akan datang. Oke, kita lanjut ya. Tadi makin menarik nih topiknya, apalagi udah mulai nih nyaut-nyautan. Udah mulai gatel sebetulnya. Nih pertanyaannya nih, Kang Anton, Kang Didi, Teteh. Pertanyaannya adalah, sekarang kalau berarti oke, kita harus memahami. Kita tadi lagi berbicara AI. AI itu mempermudah. Tapi bisa menjerumuskan kalau kita tidak paham apa yang kita mau. Intinya kan kita harus tahu dulu apa yang kita mau ya Kang ya. Tinggal dari yang gua mau ada opsi apa. Betul ya? Nah pertanyaan saya adalah berarti di era-era digitalisasi ini menurut Kang Anton, Kang Didit. Kebenaran akan sebuah produk yang kita keluarkan dalam sebuah sosial media atau sebuah hasil. Itu kebenarannya itu bagaimana? Saya mendengar salah satu tokoh Indonesia, dia lagi cerita di depan. Bahwa di era digitalisasi ini, kebenaran ini mempunyai berbagai makna. Ya, kebenaran mempunyai berbagai makna. Contoh, saya memudah aja nih. Saya buka salah satu marketplace. Gue mau beli baju Begitu gue beli baju, bagus nih fotonya. Gitu kan. Begitu gue beli, itu barang datang, taunya loh kok barangnya gini ya. Warnanya sama gue beli, ukurannya sama Kang. Tapi kok bahannya gini ya, kan suka gitu ya. Terus kata yang jual, loh gue gak salah dong bro. Kenapa? Gue memfoto kemeja pakai angle artistik. Supaya lu menarik, masa gue pasang angle kemeja dari foto asalnya dari jauh gitu. Nggak begitu. Nah, artinya kan ada gap sebetulnya. Sama kayak desain. Tahu nggak teman-teman? Tantangan kita-kita, karena saya pernah ngalamin. Di 2 tahun, 1 tahun pertama setelah lulus. Antara desain yang dibuat dengan implementasi, pasti ada gap. Kita aja kadang perancangnya nih, Kang Anton, Teteh. Saya ngeliat, wah anjir bagus desain gua. Begitu desain and build atau dilempar, anjir kok jauh banget ya. Siapa nih yang mau ini? Gimana menyikapi ini semua terhadap output yang kita keluarkan dari sisi kebenarannya itu gimana pertanggungjawabannya? Nah Kak Indra, saya jujur mau jawab tapi saya sendiri ragu nih Kak Indra. Karena kayak contoh kan ngomongin skincare. Kita bahas skincare deh. Serum dari yang harga berapa? Ambil yang termurah deh teman-teman. Harga berapa serum yang termurah buat wajah? Berapa? 50.000? 20.000? Oke. 20.000 ada Kang Indra. Sampai yang termahal berapa? Nah jutaan Kang Indra. Nah pertanyaannya kan mana yang benar coba isinya? Iya benar nah, juga. Itu. Jadi saya mau ngomong kebenaran itu tuh memang agak tantangan sih. Artinya kan sebetulnya bagaimana kita sebagai produsen, kita sebagai penyedia jasa, bisa mendeskripsikan sih mas. Kebenaran dalam arti mendeskripsikan itu bagaimana sih gitu. Nah kalau ngikut ke kita punya aturan pemerintah, ya pasti semua kita ngacu pertama regulasi pemerintah kan Pak. Misalnya sertifikasi BPOM-nya harus ada, nah itu. Terus sertifikat halalnya harus ada, nah yang begini-begininya memang wajib nomor 1 lah gitu. Nah selanjutnya siapa yang punya duit Pak, itu yang lebih dipercaya biasanya gitu kan. Gitu. Bahkan kan kayak sekarang mau fake order aja bisa gitu kan. Iya. Contoh misalnya kita misalnya deh saya punya uang banyak dimodalin tuh saya mau bikin skincare. Ya saya sebelum orang lain beli, saya minta yang di sini deh saya bayarin dulu beli produk saya ya gitu kan. Nah itu kan jadi rating buat di toko saya kan. Iya. Nah itu, jadi yang punya uang memang jauh lebih cepat gitu. Tapi kalau dibilang kebenarannya, regulasi pemerintah sih yang harus dilihat sih. Aturan-aturannya. Nah menurut Kang Anton hari ini
pemerintah dengan regulasinya terhadap perspektif itu bagaimana? Apakah sudah cukup atau kurang luas, kurang mendetail? Saat ini saya rasa cukup. Cukup ya? Ya, cukup. Artinya tinggal bagaimana melakukan monitoring evaluasi. Betul. Oke, Ya. ini masih berbicara kebenaran. Sekarang Abro and Troy, kan kalian memberikan services design and build. And then berarti kan ada design. Ya. Terus yang menarik buat saya ini kan ada rent. Ya. Artinya Betul. saya bicara, saya kemarin bisa menangkap itu dari message platform digital yang ada di Abro and Troy. website, ya. Di websitenya, gue baca nih, apa sih nih gitu ya. Ya. Ih, dia ada rental. Dia furniture rumah, ada furniture kantor, tapi dia bisa rental juga. Iya. Pop up di bayangan saya gitu sebagai wira swasta gitu ya, posisi wira swasta bahwa berarti kalau gua mau set up satu bisnis nih, Kang Anton, Kang Didit, berarti saya sudah punya opsi untuk tidak mempunyai investasi Furniture. barang. Barang. Ya, dalam pertimbangan penyusutan ini dan lain-lain, ini manajemen nih. Ini teman-teman semua sebagai desainer harus mulai belajar manajemen juga ya, gitu. Artinya ada angle-angle itu, wah berarti kalau gue mau bikin kantor, gue bisa desainin, terus nanti item-itemnya gue sewa. Jadi kalau nanti gue pindah kantor atau lebih besar, gue bisa bikin renew lagi. Iya. Nah, Betul. artinya kan di sini ada services terhadap kebenaran dari platform yang ditawarkan di internet. Iya. Cerita. Iya, jadi Teh Rahel. kalau dari Arbor and Troy sendiri kan memang bisnis awalnya itu rental ya. Ada Rental temennya ya? furniture, ya. Temennya ada mau gabung? timnya. Sini. Nah, ini Akang ganteng, gabung sini. Ayo Kak. Welcome aboard, sir. Selamat sore semua. Ya, saya perhatiin dari tadi ini agak kurang-kurang senyum nih. Saya pengen melihat senyumannya nih dari akang-akang serta teteh-teteh. Ya. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah. Siap. Seperti itu Pak Indra. Ya, karena jadi tadi biar- barusan lagi ngejelasin Abor and Troy sekalian. Iya, betul, iya. betul. Oh, Terima kasih Bangga. Pak. Iya, jadi bisnis awalnya Arbor and Troy itu memang rental ya. Jadi kalau dari awalnya ke rental lalu kita ke retail itu memang karena waktu pada zaman 17 tahun yang lalu itu bisnis rental itu sangat jarang di Indonesia. Biasanya kan bisnis rental furniture itu adanya di luar negeri. Nah di Indonesia ini kan sebenarnya banyak properti ya, properti yang kosong yang kadang orang mau beli properti tapi nggak kebayang gitu loh. Ini tuh nanti gue bakal taruh barang apa sih di dalam living room ini atau di dalam dining room ini gitu kan. Jadi bisnis rental itu sebenarnya seperti itu ya. Jadi untuk mengisi properti yang kosong, furniture-nya itu jadi bagi pemilik properti itu jadi nggak usah beli dulu nih kalau ternyata si calon pembeli rumahnya itu nggak cocok gitu. Jadi ya udah rental deh, bisa short term atau long term untuk rental itu sendiri. Paling Nah, cepat berapa lama? short term itu kita hitungan bulanan. Paling Oke, lama? tapi kalau untuk lama itu bisa tahunan. Kalau misalnya udah long term itu furniture itu bisa jadi dibeli gitu istilahnya. Oke. Jadi ada value-nya. Jadi nanti Oke. gitu. Jadi ada tambahan biaya. Oh, jadi misalnya satu sofa 20 juta gitu ya. Pada saat di rental itu hitungan tahunannya mungkin 10 juta. Lalu ketika misalnya sudah di rental selama 3 tahun, pada saat customer itu mau beli, itu nanti akan ada tambahan biaya, tapi nggak sebanyak kalau kita beli langsung gitu. Lebih Jadi, saving, Yes. Kang Indra. Pasti. Untuk Betul. customer itu lebih saving dibandingkan Betul. dia beli. Iya, Nah, tapi jadi si customer sendiri itu bisa mendapatkan services tadi ya. Betul. Artinya kan gini, kita bayangin kita jadi konsumennya Abor and Troy. Gua mau bikin ini, iya, gua mau rental deh. iya, Nah, cara menservisnya tuh gimana? Lu buka katalog manual buku, iya, bawa kursinya pilih. iya. Atau lu juga mengadvise. Iya. Tekniknya gimana? Kalau advice iya, tentu iya di advice. Jadi beberapa barang rental itu kan jadi kita ada yang kita
kita gunain lagi. Misalnya dari satu rumah ke rumah lain itu pasti ada yang digunain lagi. Tapi kita biasanya tuh kita ada refabric, refinishing lagi gitu. Jadi customer-customer untuk yang long term itu mereka bisa pilih dari katalog yang kalian tadi pegang atau di website kita itu kalian customer itu bisa pilih mau sesuai dengan style rumahnya dia. Nah, lalu nanti kita produksi. Jadi Arborentro itu local furniture ya. Aku tadi lupa info. Jadi kita tuh local brand. Jadi kita produksi itu sekitar 5 sampai 7 minggu untuk hard furnish. Jadi itu kalau misalnya mau rental itu jadi kita ada barang penggantinya dulu sampai menunggu si furniture yang dia inginkan itu jadi. Oh, jadi misalkan gitu. gini, saya baru pindah ke Jakarta. Iya, dan butuh cepat gitu cepat. misalnya. Tapi Iya. dari yang katalog tadi, by the way pada saat men-showing katalog udah digital semua tuh? Katalog kita udah digital. Oke, Kita ada 2 sih, katalog fisik sama katalog digital. oke. Artinya itu semua bisa diakses misalkan saya mau lihat aja dari website dan Yes, lain-lain. Iya, Nah, betul. kalau misalkan tadi saya mau item ini. Iya, iya. Terus wah Pak ini ada beberapa item yang belum siap karena Iya. harus diproduksi baru. Itu ada Ada ini dulu? replacementnya dulu gitu. Wow. Jadi misalnya dia butuh satu set living room, terus ada 3 seater, coffee table, ada action chair kayak gitu-gitu. Kita kasih stok yang kita punya dulu untuk replacementnya sambil menunggu barang yang dia inginkan itu jadi. Oh, Gitu. oke. Jadi Nah, itu oke. untuk case kalau long term ya. Katalog kita memang sudah digital, lalu kita juga punya showroom, virtual showroom di itu gimana website. Nah, jadi mungkin Oh, ini. kita bisa next slide, sorry. Gitu. Jadi kita tuh punya showroom online. Di sini kalau misalnya kita klik si tanda-tanda merah ini, itu dia akan muncul produk. Terus nanti nyangkut ke websitenya kita dan ada pricingnya gitu. Jadi diklik here itu nanti akan ke websitenya kita. Lalu kalau misalnya customer mau pesen gitu ya, mau pesen yang kayak gini terus dia mau ngambil barang ready stock, kita nanti cek dulu stoknya. Tapi kalau misalnya mau produksi, contoh ya kayak sofa misalnya. Ini sofa warna putih nih, biasa orang-orang tuh pada takut kalau sofanya warna putih. Kenapa? Ya. Karena takut kotor, Oh. meskipun dia terlihat cantik ya sofanya, tapi customer tuh kadang worry tuh soal itu. Nah kita tuh sediain customize, jadi untuk kayak fabric, finishing, terus softness level pun kita bisa pilih gitu. Jadi secara fabric kita ada macam-macam, jadi ada fabric yang ada stain resistant, jadi itu pun kita gunakan. Lalu untuk softness level, Arborentro itu memang itu terkenal. ada tulisan. Yes. Did you know you can measure this apa tadi? Sorry, Yang Lan, ini ya. ada yang gambar penggaris di bawah Yang tuh gambar kiri. penggaris sebelah kiri. Itu buat apa coba? Nah, Coba klik. Measurement berarti kan untuk ngukur. Iya, Berarti ini supaya orang Dimensi, secara visual bisa terbayang besarannya. iya betul. Jadi Wow. sebenarnya kalau ketika diklik di produknya itu pun juga sudah ada detail ukurannya. Karena kan dia langsung nyambung ke website ya. Kalau Gitu. misalkan ini nih untuk teman-teman ya mau desain. Iya, Ya. Misalnya Ini kita kalau ada klik yang mau nanya, kita angkat klik, ya. Iya. Kita klik terus kita download. Itu bisa nggak jadi apa? File SketchUp gitu, 3D SketchUp. Kita- Kalau sampai situ kita belum sih. Oke. Jadi kita memang lagi develop, waktu itu sudah ada agensinya. Cuman memang kita masih dalam discussion gitu. iya, Jadi karena biayanya cukup tinggi untuk membuat satu produk lalu menjadikan itu 3D gitu sih. Nah, tapi saya tertarik ini deh. Ini kerennya by the way ya. Bikin orang, ini kan bisa add chart langsung ya. Iya. Masuk keranjang, Iya. kring. Betul. Metode bayar, Karena kirim. kan, ya karena website kita tuh bukan hanya website, jadi web store Oke. gitu. Nah, saya mau nanya sebenarnya gini. Digital dalam konteks kolaborasi. Kita percaya ya Iya. bahwa kolaborasi itu sangat penting sekali ini. Iya. Nah, contoh begini ya. Iya. Mumpung ada kasusnya, tiba-tiba teman-teman nih lagi ada proyek bikin coffee shop kali ya. Iya. Coffee shop temennya gitu. Interior coffee shop. Nah by the way nanti misalkan saya dari mulai magang dan lain-lain, saya pengen jadi perancang. Mulai bekerja sebelum lulus. Nah nanya-nanya profesi ke Kang Didit. Dia akan melindungi dan mengencourage kalian untuk berprofesi gitu ya. Oke, tapi pertanyaan saya adalah
pada saat teman-teman ada proyek bikin coffee shop, terus dia kemudian hambatannya gini, pada saat mendesain, kesulitannya kadang-kadang item yang dimasukkan ke dalam desain, apakah real or not. Kadang-kadang saya masih ketemu tuh teman-teman yang, gue masukin aja Kang item yang ada di library, 3D warehouse. software gue. 3D warehouse. Nah itu kan bertanggung jawabnya begitu klien beli tuh barang, Nggak ada. kenapa kursi lu beda? Ini Pak, biasanya alasannya gini, karena angin berhembus, burung berkicau gitu ya. Oh ya semua jadi alasan. Nah pertanyaannya misalkan tadi kolaborasi digital. Ya. Kalau teman-teman ada pekerjaan, kemudian dia pengen mempergunakan coffee table yang ini, itu gimana? Iya, Menyikapi. jadi kalau untuk secara sizing itu kita bisa berikan ada di detail di website. Tapi kalau untuk 3D modeling untuk si masing-masing furniture itu kita masih memang develop. Jadi ada beberapa furniture yang memang kita sudah ada 3D-nya, tapi ada yang belum juga gitu. Karena memang untuk furniture sendiri kan agak sedikit rumit ya, kayak seperti sofa itu kan touch of si modelingnya tuh agak sulit gitu kan, ya gitu sih. Jadi kita juga masih berkembang sih kalau di situ gitu. Karena ini juga kita kerjasama juga sih sama Beyond 360 untuk platform virtual showroom ini gitu. Jadi kami biasanya sebelum melakukan produksi secara massal kita memberikan mock up di mana material yang sudah ditentukan, ambil contoh kita langsung real nyata, misalnya kursi yang tadi kita dudukin yang di depan atau kursi yang saya dudukin, itu materialnya sebelum kami memberikan suatu solusi win-win solution, biasanya kami memberikan mock up terlebih dahulu, di mana apakah sesuai dimensi yang diinginkan suatu klien atau yang coffee shop tersebut, sesuaikah dengan desain yang sudah diberikan kepada kami, terutama di Arbor & Troy. Nah, artinya di sini saya menangkap sebetulnya tadi, berarti mengenai verifikasi produknya sudah valid dan Betul, lain-lain ya, betul, dipertanggungjawabkan. betul. Kemudian mengenai kolaborasi nih tadi ya. Iya. Artinya kolaborasi itu berarti possible ya, apalagi misalkan teman-teman nih, saya lagi ngedesain Betul. proyek coffee shop, kemudian Iya. saya memasukkan item-item yang ada di Arbor & Troy. Iya. Artinya mereka possible untuk berkolaps dengan Arbor & Troy. Betul, Betul. betul. Kita juga memang Wow, ada sangat kolaborasi support banget. dengan Artinya nanti desainer kalau juga. desainnya kan applicable. Iya. Jadi coffee shopnya pakai item-item dari Arbor & Troy ya. Nanti berarti ada kerjasama lah. Iya. Artinya itu pun nanti bisa dimasukkan lagi ke dalam portofolio Arbor & Troy bahwa Arbor & Troy pernah Membuat produk membuat tersebut. coffee shop kerjasama dengan Desainer. teman-teman kalian. Betul. Bisa Betul, ya? Betul, bisa. Wow. Karena Tepuk memang tangan dong. Iya. Tuh, ditantang berarti. Jadi kita juga memang kerjasama. Jadi untuk beberapa produk ini juga kita ada kerjasama sama desainer-desainer Indonesia. Oke. Ada Domicilium Studio sama Pak Erwin Hawawinata untuk produk-produknya dari Arbor & Troy sendiri. Oke. Nah, Jadi memang betul. terbuka sih untuk kayak desainer-desainer muda yang mau kolaborasi dengan Arbor & Troy itu sangat terbuka sih. Karena memang kita pun juga mendevelop sofa atau kursi itu memang dari awal gitu. Ini, Kita ngambil mantap inspirasi dari luar lalu kita terapkan di sini. Karena memang di luar kan memang udah banyak yang berkembang ya furniture. Sekarang juga di Indonesia juga semakin banyak furniture yang style American gitu. siap. Gua mau ya nanti ya. Kita Boleh. bicara diskon ya. Iya. Berarti diskon. Cengli ya. Siap. Komisi apa? Boleh lah Komisi. untuk project ya. Komisi dan Project. yang paling utama berarti kalau gua bawa proyek artinya kita kolaps, artinya kan portofolio itu pun akan masuk ke Akan dalam menjadi Arbor & Troy. portonya. Arbor & Troy di satu sisi dengan segmen digitalnya sudah punya algoritma sendiri. Ini Betul. dengan Kang Anton nih. Betul. Betul nggak Tron? Betul. Artinya kalau saya melakukan itu apa implikasinya terhadap branding saya? Kalau sampai kolaborasi, let's say individu dengan satu Yang entity. pasti sih benefit yang didapatkan dari seluruh interior desainer itu, yang pasti sih ada benefitnya apabila kerjasama dengan Arbor & Troy. Tuh, coba. Jadi nggak sia-sia gambar. Jadi Oke. kemungkinan bisa double income. Oke. Dari Arbor & Troy dapat benefitnya, mungkin dari kliennya juga dapat dari desain gambarnya. Oke. Jadi sekali tepuk dua yang Wah. didapat.
Sebetulnya 3 tadi yang tiga. Kang Anton. 3 Kang Indra. Apa? Kang, artinya kan di sini secara digital, Ya. Kang Anton dari pengalaman, apa yang akan terjadi pada saat ada 2 kutub berkolaborasi? Contoh dengan kasus tadi ya. Kalau saya ngelihat ini justru bisa kemana-mana tadi begitu Kang Indra ngomong gini, wah ini menarik banget sih. Iya. Bikin di Instagram collab juga jadi naikin dua-duanya ya. Betul, ya. Dan di sisi lain tadi saya ngelihat, wah ini berarti arsitek bisa pakai, Betul. interior design bisa pakai gitu. Iya. Kolaborasinya jadi luas sih kalau di dunia digital gitu. Iya. Tadi sampai saya pikir, wah ini teman saya harus tahu nih. Tuh kan? Nggak, artinya benar Kang, misalkan Iya. gini, saya individu Ya. gitu. Artinya kan pada saat itu kolaborasi itu terjadi, ini kita secara intangible ya, Ya. secara digital. Itu artinya pada saat dia menayangkan nih, coffee and shop di Bandung, Iya. tadi, Gojek itu kan ini. berarti saya akan masuk ke algoritma yang sudah dibentuk sama Abor Troy. Iya, Betul. Betul, salah satunya itu. Kalau Wow. untuk kolaborasi ya betul. Wow. Iya. Tapi ada satu poin yang menurut saya ini penting sih. Marketnya, ya kan kalau bicara kolaborasi itu ada market share Iya. yang akan terambil oleh teman-teman yang membuat desainnya. Tuh, Itu Pak. kebayang Itu nggak? sih menurut saya itu yang akan lebih menariknya. Iya, jadi Iya. sharing market ya. Betul. Jadi sebetulnya itu bukan rahasia, sebetulnya itu rumus. Iya. Di saat kita berkolaborasi secara virtual ya. Iya. Betul ya Kang ya? Betul. Nah kalau social bread sendiri terhadap tadi ya value added mengangkat sebuah produk itu gimana biasanya bisnis prosesnya? Kalau mengangkat sebuah produk tentunya pasti kita pakai 5W1H sih di kontennya. Oke. Gitu. Jadi kan kayak tadi Abra Enter itu siapa, kenapa harus pilih ini gitu. Ternyata kan bisa customize, bisa rental. Nah itu kan ternyata luas banget gitu. Nah di situ yang kita mulai build dari sisi kontennya. Oke. Nah bahkan kalau tadi saya ngelihat kan biasanya kalau sambil kuliah tuh kerjanya belum full kan. Ya. Mungkin ada yang seneng gitu di sini yang followersnya 10.000, 20.000 gitu. Terus seneng bikin desain gitu. Ada nggak sih yang followernya udah up to berapa ya? 2000 ya? Ada nggak followernya udah up to 2000? Oh ini udah ditunjuk nih. Kita bicara di belakang. Paling Berapa di followersnya? depan ternyata nih. Followersnya berapa? Nah, Wow, 12 12K. Nah, ya tepuk gitu. tangan dong, tepuk tangan dong. Yeay. Nah, ini tuh kolaborasinya biar kebayang ya. Kang Konten Indra. apa kamu? Ininya Bikin apa konten apa? biasanya? Itu sih makeup art. Oh, makeup makeup. artist. Oke, Wow. Oke, mantap. Nah, ini saya kasih gambaran kolaborasinya. Misalnya contoh di sini teman-teman ada yang seneng membangun personal brandingnya sebagai desain untuk rumah misalnya. Nah, kita punya klien nih dari Social Bread. Ya. Misalnya Abro Entro ya, misalnya Abro Entro ini klien kami gitu di Social Bread. Kita butuh kreator yang bisa ngerti dunia ini kan. Nah Lu itu butuh tuh kita bisa kreator, ajak oke. kerjasama. Oh, Mau oke. nggak kita kerjasama untuk handle brandnya Abro Entroy. Gitu. Oke. Nah, Berarti kerjasama untuk handle brandnya. Betul. Ataupun bisa diputar lagi. Iya, Gue bilang bro, Iya. gue mau mulai bisnis konsultan desain. iya, betul. Ya. Oke. Kita bicara dong kerjasama bagaimana gue naikin brand Iya. gue. Iya. Gitu kan? Iya. Bisa juga itu. Bisa, Bisa. makanya terjadi. tadi bisa berbagai arah sih karena kolaborasinya pintunya kebuka tadi. Iya, gitu. betul. Ya. Bahkan dari tadi yang kreatornya misalnya pengen, saya iseng di akun saya sendiri gitu, dia bikin gitu, pakai desainnya alat-alat semua dari Abro Entroy, furniture-nya, dapat juga kan, Iya. Oh masuk juga ya? masuk juga, jadi kemana-mana tuh. Iya artinya kan sebetulnya bisa lewat jalur mana benar. Betul, bisa masuk kemana-mana. jalur mana aja. Lu sendiri lu kolaps bisa atau lu dari awal dibuat perencanaan, Iya. lu menggandeng konsultan Iya. untuk bisa membrand, Iya. itu menjadi sebuah strategi, itu juga bisa. Bisa banget. Tujuannya mengakselerasi semuanya. Betul, betul. Iya. Nah sekarang kita bicara dari wadahnya nih Kang Didit. Nah ini kan tadi saya bilang, teman-teman misalkan dapat proyek kopi. Balik lagi ya ke situ Ya, biar betul, enak coffee shop. analoginya, coffee shop. Kemudian dia bisa nih line dengan Aborentroy, dengan hal-hal lain. Nah HDII bukan memproteksi sih, mengguide para desainer ini karena mereka anggota HDII. Iya. Itu memfasilitasinya bagaimana nih? Oke. Mungkin saya akan ceritanya begini dulu. Tadi saya coba kembali ke kata-kata kebenaran tadi ya. Senang, oke. Nah,
berbicara kebenaran, sebenarnya sebuah desain itu bukan bagus atau jelek, tidak ada kata-kata itu. Tapi yang ada tuh benar. Sebuah desain itu benar. Artinya tuh selama prosesnya benar, pasti desainnya akan disukai. Tapi kalau misalnya kita berbicara bagus, itu sifatnya subjektif. Nah kebetulan saya di sini selain sebagai ketua HDI Jabar, saya selaku asesor ya. Asesor untuk tenaga ahli desain interior jenjang 789. Madya muda utama. Apa itu teh? Untuk kualifikasi. Contoh. Misalkan ada seorang tenaga ahli desain interior mengajukan, dia berprofesi pengalaman di atas 10 tahun. Terus dia mengajukan, saya expert di bidang desain interior nih, kualifikasinya pengen utama atau madya. Nah saya verifikasi. Sorry Kang, ini artinya untuk spesifikasi proyek-proyek yang dalam hal ini ya, ada verifikasi ini Ya. perusahaan pemerintah, proyek pemerintah gitu. Ya, swasta pun Swasta sekarang juga? sudah mulai. Oh, Terutama oke. swasta proyek-proyek yang Kelasnya ada apa? BUMN dan kelasnya itu Udah atas gitu ya? High rise building High rise, skyscraper gitu udah begini ya? Itu udah begitu karena kan membutuhkan tenaga ahli yang memang expert ya. Ya, Dan ya, ya, sudah terverifikasi. Iya. Nah, itu. Nah ini adalah tanggung jawab dari HDI untuk bisa memfasilitasi itu ya. Bagaimana kriteria desain terus tahapan desain itu tidak lepas. Oke. Karena gini, kalau misal dengan zaman AI sekarang, kemungkinan ada plagiasi satu ya. Pengambilan. By the way ngecek plagiatnya AI gimana sih Kang Anton? Ini sambil ngeceknya gimana? Kalau chat GPT ada. Nah kalau yang gambar saya belum tahu. Ya. Ada ya? Ada kalau chat GPT. Kalau- Makanya ya. kan bikin skripsi nggak bisa kan pakai chat GPT. Ya. Nah ini Lihat, mukanya ada yang anjing, mana tugas gue udah gua kumpulin, mana isinya chat GPT semua, keringet dingin. Antara itu atau dia nemu caranya. Gue udah nemu nih caranya. Ada juga caranya. Ada juga. Iya. Lanjut Kang. ya, artinya inilah tanggung jawab dari asosiasi profesi ya. Supaya tetap bisa menjaga marwahnya ya. Ya. Karena gini, zaman sekarang itu untuk sosial media, terus media informasi itu sudah mudah sekali dan siapapun bisa jadi desainer. Betul. Perasaannya seperti itu bisa jadi Benar, desainer. benar, Tapi benar. untuk mendapatkan kualifikasi dan verifikasi itu harus ada dalam tracknya, mulai gitu. Nah, artinya gini Kang, saya terbayangnya kepada artinya kan bagaimana organisasi itu memprotek, kemudian menginformasikan, kemudian mengeskalasi kemampuannya. Ya, ya. Tadi ya dengan artinya sertifikasi media level A, B, C dan lain-lain. Nah, saya mau kembali ke basic nih, yang jadi pertanyaan, let's say HDI ini menerima anggota yang masih mahasiswa nggak Bang? Menerima. Nah, apa bedanya keuntungannya bagi anggota yang masih mahasiswa dengan yang udah bangkotan kayak gue nih? Si Kang Anton. Ya kan? Bener dong. Kamu member apa bedanya Kang? Banyak sih manfaatnya. Ah. Artinya yang namanya desainer itu dia harus mengerti manajemen, mengerti masalah estimasi biaya, ya. Di kampus ada mempelajari estimasi biaya nggak? Ada. Terus ada mengenai manajemen konstruksi, paham? Nah ini kan pendalamannya ada di asosiasi profesi. Oke. Artinya kalau tadi dia mau bikin kopi gitu ya. Wah gue udah di challenge nih oleh temennya nyokap. Biasanya kalau zamannya kuliah gitu ya. Temennya nyokap, temen kakak, apa-apa. Ini adik gue desainer gitu kan. Lo di challenge gitu. Terus dia anjir bingung gue gimana ya. Ada apa. Artinya di sini dia kalau dia gabung dengan HDI ini. Dia bisa mendapatkan pengarahan gak sih bagaimana nih gue mendevelop si proyek ini. Terlebih untuk bisa kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan Ivy League kayak Aboren Troy begini. Bisa nggak Kang? Ya, bisa. Jadi gini, kalau misalnya kita bergabung dengan satu asosiasi profesi, entah HDI, entah apapun ya, proyek di sana tidak ada. Oh iya. Tidak ada proyek, tapi informasi banyak. Perkembangan teknologi di sana banyak. Kita banyak berdiskusi dengan industri ya.
ada apa industri A, B, C ya termasuk material. Nah, itu yang menjadi wawasan. Karena gini, kenapa kita berbicara tadi benar? Seorang desainer dia harus mengerti spesifikasi teknis dari karyanya. Ini ya, proses ini ya. Nah ini, Oke. ini kan proses pendataan ya, proses pendataan. Ini harus basic sekali ini ya. Ini harus dilalui gitu. Setelah kita mendapatkan ini mau diapakan? Mau diapakannya itu ilmunya ada di pihak di kampus, ada di kampus gitu. Tahapannya dari mulai collecting data, pengumpulan data ya, analisa data, pengembangan desain, pre-realm design, terus sampai ke DED Ya. semua ada. Oke. Jadi sebuah dokumen. Ya. Nah itu yang tetap harus ada. Tapi yang ada di organisasi di HDI adalah tadi bagaimana mix and match tadi. Iya, karena gini organisasi tetap butuh teman-teman juga ya, Iya. teman-teman muda. Karena ini si asosiasi profesi itu harus refresh terus. Dia nggak bisa berbicara tentang masa lalu terus. Tetap harus tetap ke depan. Seperti kita hadir sekarang ini, tadi kita bicara tentang BIM. Bahwa sebuah desain itu harus mengerti itu BIM. Ya. Oh sekarang tuh ada BIM, Building Information Modeling. Ya. Untuk mempermudahkan sebuah karya Oke. yang bisa dikerjakan secara kolaborasi. Oke. Jadi ada orang ME, ada ini dia kolaborasi dalam satu cloud. Oke. Nah ini HDI memberikan informasi itu. Artinya gini Atau kan, Kak, kenapa pelatihan. saya kekeh nanya ini? Iya, iya. Saya mencoba menggali pertanyaan ini dengan perspektif saya sebagai mahasiswa aja. Oke. Waktu gua dulu mahasiswa tuh dapat proyek pertama tuh tahu gak lu rasanya? Keeng, tahu gak lu keeng? Deg-degan, gila, beneran. Karena gua nggak tahu apa-apa Kang Anton, Terahel. Gua nggak tahu apa-apa. Gue cuma tahu gambar bagus. Gambar itu ada enggak gua nggak tahu. Gua ada kursi, merah nih, bulat, setengah bulat. Lucu juga nih gua masukin ke gambar gua, plak. Ketawa berarti sering gitu. Iya gak? Sama gue juga gitu. Iya kan? Taunya ada chances tadi bikin tempat kopi. Chancesnya. Kan bingung kita mau mulai gimana. Ada gap-gap dari bisnis proses ini yang kita bingung. Gitu ya. Nah di sini bagi saya kenapa saya nanya organisasi HDI. Bagaimana menaungi saya yang masih studi 3/4 mateng lah gitu ya sebelum lulus. Itu bagaimana tentunya termasuk juga dengan proteksi atau pengetahuan mengenai hukum bisnis. Artinya lu begitu deal-dealan bikin kopi kan ada kontrak kerja. Nah paham gak kontrak kerja yang beresiko gimana? Ya. Nah gimana Kang Dit? Ya, jadi ini menarik ya. Artinya gini, ketika kita sudah mulai masuk ke dunia profesi, yang harus dipegang satu adalah komitmennya dulu. Nah, ketika kita sudah berkomitmen, kita baru mulai bisa berkarya. Ketika kita tidak ada komitmen, karya itu akan ngambang dan kita tidak jelas. Nah, itulah yang dari asosiasi profesi memproteksi seperti itu. Memang saat ini secara legal kita belum, tapi sedang berproses ya. Berproses, kita sudah mulai menjalin kerjasama bagaimana cara melindungi si anggota HDI yang sudah mulai berprofesi ya, terutama yang memang sudah terverifikasi sebagai tenaga ahli, dia harus terlindungi. Karena gini, kasus di perjalanan di lapangan itu banyak tenaga ahli yang nakal juga. Ada juga owner yang nakal juga. Nah ini bagaimana memproteksi ini semua? Nyamuk juga suka nakal Kang. Nah, Udah ada yang jadi anggota HDI belum? Abis ini daftar ya. Terus banyak tanya ke dia, ada beliau dan timnya beliau. Oke? ya. Nah sekarang saya mulai mau masuk segmen pertanyaan terakhir nih sebelum kita mulai tanya jawab. Karena kayaknya udah ada yang geremet-geremet pengen nanya. Nah jadi tadi kita sudah bahas mengenai era digital. Kita sudah bahas dari perspektif industri ya. Harbour & Troy bagaimana memberikan servis. Kita sudah bahas juga sepintas mengenai kita sebagai subjeknya yang akan di blow up ya Kang Anton ya. Kita sudah bahas dari perspektif wadahnya organisasi. Nah ini adalah sebetulnya pertanyaan untuk diskusi. Tantangannya dalam kita menyesuaikan diri ini terhadap itu bagaimana nih? Mangga siapa mau duluan?
Kalau penyesuaiannya itu bagaimana sih? Ini mungkin dari pengalaman saya pribadi ya. Dari saya tuh di Arbor Entro itu dari sejak lulus kuliah desain interior juga. Lulus kuliah tahun berapa sih? 2018. Udah 5 tahun. Udah 5 tahun di Arbor Entroy. Di awal saya juga agak takut-takut karena saya memang nggak ada pengalaman untuk kayak nge-advise orang buat ngasih tahu ini lo furniture yang cocok di rumah lu itu ini gitu loh. Itu kayak ya udah mengalir aja sambil kayak 1 bulan pertama, 2 bulan pertama gitu kan akhirnya gue akhirnya dapat confidence itu Apa untuk sih menyesuaikan. FOMO-FOMO-nya lu pas lu mulai kerja di perusahaan besar tuh? FOMO-nya apa sih? FOMO-nya tuh ya pengen apa yang udah gua dapetin di kuliah tuh pengennya tuh ya itu teraplikasikan gitu loh di dunia pekerjaan ini gitu loh. Nah ada yang relate, ada yang enggak. Maksudnya tuh bukan yang enggak ya, tapi mungkin belum gitu kan. Jadi ya di Arbor Entroy pun juga lumayan berkembang ya gitu dari yang desainnya memang American klasik sampai sekarang ke modern gitu, mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Jadi itu yang buat kita penyesuaian ya. Jadi aku pun juga belajar juga untuk konstruksi furniture itu seperti apa karena aku pun masuk di tim research and development-nya juga gitu. Jadi untuk kayak konstruksi furniture yang biasanya kita bikin atau kita lihat nih di website atau di 3D warehouse kayak ini lucu tapi nggak tahu tuh dalemannya tuh kayak gimana sih bikinnya. Nah karena ilmu-ilmu yang seperti itu kadang nggak kita dapetin langsung di kampus ya kan, kayak gitu-gitu kan itu kan udah langsung teknis ya. Tapi pada saat dimasuk di industri itu ada hal-hal yang harus kita maksudnya nggak cuman idealisnya kita juga bisa curahin ide-idenya kita gitu. Artinya ada ruang kompromi dalam diri iya, lu. betul, Penyesuaian ya. betul, dalam rangka penyesuaian, dong. iya. Kang Anton, penyesuaian dirinya terhadap ini gimana? Tadi saya sambil dengar beliau-beliau ini saya jadi berpikir, wah ini event bagus banget sebenarnya buat anak-anak muda. Karena saya ngelihat Terahel tuh cerita dari sisi dunia nyata gitu. Dimana kalau kalian sudah selesai kuliah tuh ini loh dunia nyatanya gitu yang apa tadi disampaikan tuh kebayangkan gitu bahwa sampai rangka-rangkanya jadi belajar juga gitu. Nah ini dunia nyatanya. Terus kalau Kang Didit tadi saya ngelihat ini tuh inkubasi gitu. Iya, betul. Inkubasinya di mana Bener. lanjutan dari kuliah tuh masuk ke sini tuh ketemu mentor gitu kan. Ratu lebah beliau nih. Iya diinkubasi gitu. Jadi saya kebayang kalau dulu selesai sekolah, selesai apa ketemu begini sih, wah Bener langsung nggak? Iya, hebat bener, saya ya? keluar tuh Iya gitu kan? kan. Iya. Langsung jadi gitu Iya. kan. Nah itu saya ngeliat, wah ini hebat banget sih ada bisa ada event ini gitu. Nah izinkan saya sharing dari sisi marketing lah Nah, Kang Didit ya. Karena saya ngelihat dunia ini ya nggak bisa terhindar dengan namanya marketing kan gitu. Nah mungkin buat anak-anak kuliah juga belum ngelihat apa yang harus saya build dari sekarang gitu. Nah tapi ternyata itu penting gitu. Ya, ya. Let's say kalau sekarang masuk ke dunia nyata, Arbor Entroy ini. Ya. Ada yang ngelamar deh gitu. Ngeliat ada yang satu memang kualifikasi bagus, tapi dia nggak punya sosmed. Nah, yang satu kualifikasi bagus, tapi sosmednya bagus juga gitu. Otomatis kan pasti yang diterima yang ini nih. Modalnya udah maju udah duluan punya nih gitu kan. branding ya. Nah, udah jago Karena branding ada gitu. yang ada hal positif juga dari Ada si hal positif. yang direkrut ini Betul, kan. betul. Algoritma bisa bercampur Betul. tadi ya. Karena dunia nyatanya memang butuh kan. Iya. Nah sementara ini yang ngelamar dia ngelihat, wah ini udah ngerti nih lebih jauh daripada yang ngelamar yang lain gitu. Nah itu menurut saya di sisi ini yang kita harus menyesuaikan sebagai gaya kita anak-anak muda kan. Karena memang bisa dibilang Kang Indra, lama-lama nih sepuh ini yang udah pada paham tentang dunia ini kan begitu ditarik ke dunia digitalnya mereka juga sebenarnya bingung kan. Nah kita nih yang muda-muda sebenarnya punya peluang, punya potensi. Kayak tadi Kang Didit bilang kan, organisasi itu pasti ada cycle-nya. Nah cycle-nya ini kan butuh anak-anak muda baru kan. Nah inilah yang menyebabkan kita sebagai anak-anak muda, kita lagi nih. Iya dong, Saya juga kita masih dong muda. bro. Iya. Kita sebagai anak muda kan bergerak di sini tuh jadi satu benefit loh gitu di dunia sana gitu. Nah mulailah membangun dari kita punya sosial media, LinkedIn mungkin kita ngebangun gitu. Jadi ketika nanti masuk di dunia nyatanya, memang kita sudah ada, apalagi tergerak di tadi komunitas HDI-nya gitu. Pasti tuh di LinkedIn tuh jadi salah satu nominasi. Artinya lah, little gitu. things matters and Matters, count ya. betul banget gitu.
Karena kalau bicara marketing kan semua dilihat dari situ kan. Soalnya Gitu. sekarang di beberapa kantor atau perusahaan teman gua gitu ya. Ada yang HR nih. Iya. Saya punya teman yang HR. Dia sekarang udah ngomong gini, "Bro, apa? Gue sekarang kalau ngerekrut gue udah nambah satu pertanyaan." Gue bilang, "Nambah pertanyaan apa?" Kalau orang direkrut kan coba deskripsikan diri Anda. Ya gitu ya. Coba menurut Anda pandangan mengenai A, B, C, D, E, F, G dan lain-lain. Dia bilang pertanyaan satu apa? Waktu zaman kamu baru lulus ya, pas zaman kuliah kamu melakukan apa? Iya, betul. Karena gue bilang kenapa bro gitu? Karena there's no excuse untuk tidak berkreasi. Iya. Walaupun tempat kerjanya mungkin tidak relate. Iya. Iya. Bener gak sih Om Anton gitu? Setuju banget. Ya. Saya hidup sampai saat ini, Kang Indra, itu gara-gara sosial media. Gitu. Semua karir saya tuh karir path-nya gara-gara sosial media. Bahkan bisnis saya yang saya buat, saya punya bisnis pendidikan juga, sekolah preschool di Setiabudi Regensi, bareng-bareng sama partner. Nah itu pun saya build karena sosial media gitu. Namanya apa preschoolnya? Starland Star? Preschool and Kindergarten. Starlane? Preschool and Kindergarten. Oke. Ya. Kita the largest, largest di Bandung, tapi khusus preschool ya. Preschool gitu. ya. Oke. Nah kita build ini juga sama gitu. Kan waktu kita rekrut, yang kita lihat kan yang mereka kayak tadi Kang Indah cerita, udah ngapain sih waktu kuliah gitu. Iya. Kalau nggak ngapa-ngapain, ya kita jadi mikir kan gitu. Ini mau diterima nggak ya gitu. Dunia kerja kan lebih sadis gitu. Gitu. Iya. Lebih Nggak, kejam karena gitu. karena untuk yang hal yang simpelnya AI udah ngisi. Iya betul. Bener gak sih Teh? Betul banget. AI udah ngisi jadi lu Iya. ngapain lagi gitu. Iya setuju. Nah, tapi artinya di sini hal paling mudah tadi sekarang begini. Ya terus gue ngapain ya? Iya. Saya, gue mobil otomotif kagak suka, kuliner kagak suka, apa yang mau gue review. Iya. Kang Anton bisa kasih deskripsi nggak? Contoh saya orang yang tidak bisa berkreasi. Iya. Gimana saya mulai dari sekarang membuild sosial media saya Iya. agar nanti someday kalau saya ditanya sama interviewer, saya bisa jawab saya telah berbuat ini. Iya. Apa sih contohnya? Ya kalau balik lagi ke kita zaman-zaman anak muda kan Iya. pasti kita mencari begini kan. Pasti pernah denger dong quotes, do what you love, love what you do. Nah balik lagi ke situ sih. Kayak saya mungkin bergerak di dunia marketing. Orang juga tahu saya sebagai dunia marketing, coach bisnis, mentor gitu. Tapi saya punya akun namanya obrolan hidup. Nah teman-teman boleh follow deh. Itu nanti. ngapain apa namanya? Ngomongin hidup saya. Ngomongin tentang Itu kehidupan. account di mana? Di akun IG, IG? sama di TikTok. Kayaknya Obrolan aku pernah hidup. repost deh. Pernah repost ya kan. Saya ngomongin tentang relationship gitu. Karena di situ saya punya passion. Gitu. Tapi di dunia marketing. Saat kamu khawatir. Mari kita cek. Nah, jadi artinya itu kan sisi lain lu ya. Betul, betul. Lu angkat juga untuk lu bagikan. Iya, betul. Karena kan untuk melakukan sesuatu mulai dari apa yang kita suka dulu kan. Iya. Nah kalau kita suka itu ya mulai bangun. Sampai kita paham kan, oh ternyata di dunia sosmed tuh begini loh. Oh Iya. ternyata ada permasalahannya begini gitu. Oke. Nah itu yang nanti kita terapkan ke dunia profesi kita. Thank you. Kang Didit. Iya. Kumaha Kang? Organisasi ini kan sebetulnya dinamis ya Kang. Harus dinamis. Karena kan setiap tahunnya itu akan melahirkan dari kampus-kampus ya. Karena gini, kita tuh eranya kolaborasi semua ya. Pertama harus ada asosiasi profesi, berbicara tentang keprofesian. Yang kedua ada akademisi. Oke. Nah itu ada industri ya. Industri. Kemudian ada praktisi. Ini yang dihadapi seorang dari organisasi ya. Organisasi harus bisa memberikan setiap zamannya. Tapi Kang eranya. Didit sendiri kan di satu sisi Kang Didit sebagai perancang, sebagai desainer. Ya. Ini kita berbicara objektif ya. Oke. Kang Didit sendiri dulu berarti kan sebelum beliau jadi ketua dong, beliau jadi anggota dulu dong. Iya. Terus dia kan tukang desainnya tadi ya yang jalan dari Cipaganti turun gitu ya, gambar-gambar, ini ada proyek. Terus tiba-tiba masuk ke organisasi. Terproteksi secara apa Kang? Anjir gue di HDI jadi gue ini. Satu, saya terverifikasi sebagai tenaga ahli tentunya Kang. Oke. Terus yang kedua, saya di dalam komunitas yang benar, yang tepat. Karena?
informasinya apa yang saya pelajari di waktu kuliah dengan di organisasi sama. Oke, Terus ada informasi lebih. ke depan. Oke. Ternyata desain itu ada A, B, C, D. Gitu. Maksudnya ABCD itu? Tahapannya. Oke. Ada tahapannya. Dan tahapan yang kita pelajari sama dengan di masa kuliah. Karena tanpa asosiasi profesi, desain interior akan hilang. Oke, benar, Tidak ada wadahnya. benar, Dan tidak ada payungnya ya. benar. Kemudian di dalam itu bagaimana caranya supaya bisa terverifikasi menjadi seorang tenaga ahli. Ternyata di situ ada asesor. Menilai tenaga ahli juru gambar ya, arsitektur. Tuh, banyak banget Terus sekarang. ada tenaga ahli muda, madya dan utama. Nah ini yang akhirnya ini saya harus ngikutin nih. Nah, ini by the way ya, ini ngomong gini, ini Terahel ini member HDI juga. Nah, jadi di luar nanti pertanyaan lebih detail mengenai tadi tenaga madya dan lain-lain, kalian banyak tanya nanti setelah sesi ini ke Kang Didit dan tim HDI. Apa ininya ya, cari momennya, waktunya ya buat ngobrol.